Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Mangatas Manalu dalam program Janji Manis. Saya percaya program ini akan memberkati Bapak Ibu. Kita belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan program ini, kita percaya sebuah kemerdekaan. Tidak ada orang untuk berkata, saya mau ditekan dengan sebuah penderitaan. Saya tidak mau ditekan dengan sebuah kuk. Sebagai orang Kristen, percayakan dirimu, engkau adalah orang-orang yang merdeka. Kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati sebagai orang Kristen adalah hidupnya di dalam Yesus Kristus. Pastikan Bapak Ibu bahwa saudara adalah hidupnya di dalam Kristus. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus? Artinya hidup kita sudah ada di dalam Kristus. Kemerdekaan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus harus benar-benar itu nyata di dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu, pemirsa Janji Manis? Yang pertama dikatakan bahwa orang yang sudah di dalam Yesus Kristus adalah dia harus merdeka dari perhambaan dosa. Ya, dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 11, di sana kita boleh melihat sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus itu telah memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bahwa engkau adalah orang yang sudah merdeka dari dosa. Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam program Janji Manis ini, di mana merdeka artinya kita harus benar-benar merdeka dari dosa dan bukan merdeka melakukan dosa. Ini beda-beda tipis tetapi maknanya luar biasa. Sekali lagi saya ulang, merdeka dari dosa bukan merdeka melakukan dosa. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastikan hidupmu engkau adalah sudah merdeka dari dosa, bukan merdeka melakukan dosa. Kemerdekaan dan penghukuman itu sudah dimerdekakan oleh Yesus bagi kita. Saudara boleh baca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan kebenaran ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti di dalam Kristus engkau sudah dimerdekakan dari penghukuman dosa dan hukum maut. Kemudian kita harus juga merdeka dari dunia yang jahat. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 4. Dikatakan dari kebenaran itu yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, harus benar-benar engkau merasakan kemerdekaan dari dunia yang jahat. Kalau engkau masih bergabung dengan dunia yang jahat, kalau engkau masih suka dengan dunia yang jahat, berarti Kristus belum benar-benar memerdekakan kamu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pemirsa Janji Manis, ingat baik-baik, dunia ini benar bukan tempat kita selamanya. Tempat kita adalah di sorga, dan itu menjadi kerinduan kita, itu yang menjadi doa kita. Dan kalau itu menjadi doa Bapak Ibu juga, harus juga merdeka dari dunia yang jahat ini. Kalau kita masih suka dengan dunia yang jahat ini, masih juga ikut-ikutan dengan dunia yang jahat ini, bagaimana kita mau berkata kita sudah merdeka? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam program Janji Manis ini, saudara harus pastikan bahwa hidup saudara merdeka dari dunia yang jahat. Jika engkau berkata engkau adalah orang Kristen tetapi masih ikut dengan kesenangan dunia ini,
itu bukan berarti engkau sudah merdeka dalam Kristus. Engkau masih hidup dalam kutuk, yaitu hidup dengan dunia yang jahat. Padahal firman Tuhan ajarkan kepada kita, melalui kematian Kristus, kita sudah dimerdekakan dari dunia yang jahat yang ada sekarang ini. Pastikan hidupmu, engkau sudah merdeka dari dunia yang jahat ini. Berikutnya adalah kemerdekaan dari tuntutan hukum Taurat. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, dari kebenaran firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus memerdekakan kita dari tuntutan hukum Taurat. Yesus rela mati di tiang kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemirsa janji manis, ingat baik-baik, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau muliakan, yang sudah rela mati di tiang kayu salib. Engkau sudah tidak lagi dituntut melalui hukum Taurat, sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Firman Tuhan katakan dari Galatia 3 ayat 13. Engkau harus merasakan kemerdekaan itu, sebab hukum Taurat berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi dalam hukum Kristus, pengampunannya sudah sempurna lewat kematiannya di tiang kayu salib. Yang sesungguhnya jika kita adalah orang yang pernah membunuh, kita harus dibunuh. Itulah hukum Taurat. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, berarti kita harus juga disakiti oleh orang lain. Itulah tuntutan hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus itu di tiang kayu salib. Maka engkau sudah dimerdekakan. Pastikan hidupmu, kutuk dosa, kutuk penghukuman, kutuk tuntutan hukum Taurat sudah dilepaskan dari hidupmu. Engkau sudah merdeka karena Kristus telah mati di tiang kayu salib. Yang berikutnya adalah kemerdekaan dari iblis. Di dalam Ibrani 2 ayat 14, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam Kristus kita sudah merdeka dari iblis. Kalau engkau selalu menyalahkan iblis dalam hidupmu, padahal engkau yang tidak sungguh-sungguh kepada Kristus. Kristen hari-hari ini banyak hanya menyalahkan karena iblis. Karena iblis. Kenapa ini terjadi? Karena rayuan iblis. Kenapa engkau berselingkuh? Karena rayuan iblis. Kenapa engkau menipu? Karena rayuan iblis. Itu sudah tidak lagi alasan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Sebab apa? Kematian Kristus dalam firman Tuhan katakan sudah memerdekakan kita dari iblis. Maka sebagai anak Tuhan, sebagai engkau orang yang percaya mengaku engkau adalah pengikut Kristus, hidupmu harus benar-benar merdeka dari iblis. Tidak ada kuasa iblis lagi untuk berkuasa dalam hidupmu jika Kristus sudah ada dalam hidupmu. Penyakit bukan datangnya lagi dari iblis jika Kristus sudah ada dalam hidupmu. Tetapi jika ada terjadi sesuatu dalam hidupmu, ada masalah, ada persoalan, mungkin sakit, penyakit, ingat, Tuhan mau menguji imanmu. Tetapi itu bukan lagi ujian dari iblis. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kematian Kristus memusnahkan dia. Berarti kuasa iblis sudah musnah dari hidup saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini melalui program ini, pastikan hidupmu bukan lagi menyalahkan iblis, bukan lagi berkata ini datangnya dari iblis. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau ada terjadi sesuatu, itu Tuhan mau menuntut ujian imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh kepada Kristus? Yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan bersama,
bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Merdeka dari kematian kekal, yaitu kita akan masuk kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Di dalam Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kalau Kristus tidak mati di tiang kayu salib, kehidupan kekal tidak akan pernah datang kepada kita. Tetapi kematian Kristus, yaitu melalui kehidupan Kristus yang sudah rela mati di tiang kayu salib. Firman Tuhan katakan selama ini kita takut dengan dunia yang penuh dengan kejahatan, yang dimana dunia adalah tempat sementaranya kita, bukan ini tempatnya kita selama-lamanya. Janji Tuhan, kematian Kristus bukan menjanjikan hidup di dunia ini, tetapi percaya Tuhan akan pelihara kita di dunia ini. Tetapi yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, yang Tuhan sudah merdekakan kepada saudara dan saya, adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Saya percaya kalau kau merasa bimbang hari ini, mari buka hatimu supaya Kristus masuk dalam hidupmu. Biar Kristus benar-benar memerdekakan engkau. Dan jangan lagi engkau menyalahkan iblis. Jangan lagi engkau menyalahkan dunia ini. Sebab dunia ini tempat kita untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, untuk kita juga kerjakan keselamatan kita, yaitu untuk sungguh-sungguh kepada Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam program Janji Manis ini, biarlah engkau buka sekali lagi hatimu untuk Tuhan, dengan engkau berkata, Tuhan, merdekakan aku sungguh-sungguh lewat pengorbananmu di tiang kayu salib. Mari angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Biar Roh Kudus akan menjamah hatimu pada saat ini. Engkau akan beroleh ketenangan, engkau akan beroleh damai sejahtera daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengimani firman-Mu Tuhan yang sudah kami baca dan belajar bersama-sama, di mana Kristus sungguh memerdekakan kami, dan kami pun benar-benar merdeka. Saat ini siapapun kami yang mengikuti program Janji Manis ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan kami kemerdekaan itu Tuhan, supaya hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kami tidak merasa bimbang lagi mengikuti Yesus, tetapi kami ada punya keteguhan iman, sebab Tuhan sudah benar-benar merdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan Yesus kerjakan di tiang kayu salib benar-benar itu menjadi bagian kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami percaya setiap kami yang membuka hati kami untuk saat ini kepada Kristus, Engkau Tuhan akan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali di program Janji Manis. Biarlah program-program selanjutnya akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Pastikan tetap ikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku rindu dalam hati.